Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah SWT mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Kembali hadir di program Voice of Islam, rubrik kisah-kisah teladan, sebuah rubrik yang mengangkat kisah-kisah nyata yang darinya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Dan selama 30 menit ke depan, saya, Umar Abdullah, akan menemani Anda sebagai narator dan penulis naskah kisah-kisah teladan bersama Davi Erlangga sebagai penata suara dan lagunya. Pendengar yang budiman, kali ini kisah-kisah teladan mengangkat topik pemurah yang tidak palsu. Pendengar yang budiman, dalam peradaban kapitalistik, biasanya menjelang pemilihan apa saja, entah pemilihan kepala distrik, senator, gubernur, apalagi pemilihan presiden, kita menyaksikan banyaknya kepemurahan yang ditunjukkan oleh para kandidatnya. Mulai dari uang, kaos, pengobatan gratis sampai sembako dibagikan ke rakyat. Media massa diundang untuk memblow up kepemurahan itu. Muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa kepemurahan itu munculnya menjelang pemilihan ini dan itu? Apakah kepemurahan itu ikhlas karena ingin melaksanakan perintah Allah, ataukah semua itu palsu? Masih adakah kepemurahan itu setelah pemilihan? Dan ketika akhirnya seseorang menjadi kepala distrik, senator, atau jadi presiden, masihkah ia santun kepada rakyatnya yang tidur kedinginan dan kelaparan, yang tidak punya rumah karena sudah ditenggelamkan lumpur atau karena digusur? Saya yakin Anda lebih tahu jawabannya. Nah, pendengar yang budiman, lalu bagaimanakah kepemurahan yang tidak palsu itu? Adakah teladannya? Agar kita bisa membandingkan dengan yang palsu, agar jelas mana yang murni dan mana yang sepuhan. Jawabnya ada. Dialah Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an, salah seorang kandidat khalifah pengganti Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia manusia yang kepemurahannya murni, bukan sepuhan. Kepemurahan yang luar biasa hingga Rasulullah SAW menggelarinya Tolha, si pemurah, Tolha, si dermawan, dan Tolha, si baik hati. Kepemurahan yang dilakukan bukan karena dia ditunjuk sebagai kandidat kepala negara. Kepemurahan yang tetap dilakukan walau akhirnya ia tidak terpilih menjadi kepala negara. Kepemurahan yang ditunjukkan oleh satu di antara 10 orang yang dijanjikan masuk surga.
kepemurahan seorang pembela Rasulullah yang rela mati menjadi tameng Rasulullah di perang Uhud karena kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaannya pada dirinya sendiri. Nah, pendengar yang beriman, inilah kisah hidup si pemurah yang tidak palsu, Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadun nurani. Pendengar yang budiman, Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu an termasuk seorang muslim yang banyak hartanya dan paling berkembang kekayaannya. Namun semua harta bendanya itu dipergunakannya untuk menegakkan syariat Islam yang benderanya la ilaha illallah dipanggulnya bersama Rasulullah SAW. Dinafkahkannya hartanya tanpa batas, dan oleh sebab itu pula Allah menambahkan untuknya secara tak terhingga pula. Setiap kali ia mengeluarkan hartanya sebegitu banyak, maka dengan segera pula Allah yang Maha Pemurah menggantinya berlipat ganda. Pendengar yang budiman, mengenai kepemurahan yang semata karena Allah ini, biarlah istrinya yang bernama Su'dah bin Auf menceritakan kepada kita. Su'dah berkata, suatu hari aku melihat Thalha sedang berduka cita. Aku bertanya kepadanya, "Kanda, ada apa denganmu?" Maka ia menjawab, "Soal harta yang ada padaku ini semakin banyak juga hingga mencemaskanku dan memberatkanku." Maka kataku, "Tidak perlu cemas Kanda, bagi-bagikan saja." Lalu ia berdiri memanggil orang banyak, kemudian membagi-bagikannya kepada mereka, hingga tidak ada yang tinggal lagi walaupun hanya 1 dirham. Pendengar yang budiman, Jabir bin Abdullah menggambarkan kedermawanan Thalha ini dengan berkata, "Tak pernah aku melihat seseorang yang lebih dermawan dengan memberikan hartanya yang banyak tanpa diminta lebih dahulu daripada Thalha bin Ubaidillah." Pendengar yang budiman, Thalha adalah seorang yang paling banyak berbuat baik kepada keluarga dan kaum kerabatnya. Ditanggungnya nafkah mereka semua, sekalipun demikian banyaknya anggota kerabatnya. Mengenai hal ini, seseorang mengatakan tentang dirinya, "Tak seorang pun dari Bani Taim yang mempunyai tanggungan, melainkan dicukupinya perbelanjaan keluarganya, dinikahkannya anak-anak yatim mereka, diberinya pekerjaan keluarga mereka, dan dilunasinya hutang-hutang mereka." Pendengar yang beriman, As-Sa'ib bin Zaid bercerita tentang Thalha. "Aku menemui Thalha baik dalam perjalanan maupun ketika mukim. Maka tak pernah kujumpai seseorang yang lebih merata kepemurahannya, baik mengenai uang, kain, ataupun makanan daripada Thalha." Pendengar yang budiman, ternyata sifat pemurahnya ini duduk sejajar dengan sifat pemberaninya berkorban nyawa untuk Islam. Di semua medan peperangan, Thalha selalu berada di barisan terdepan mencari keridhaan Allah dan membela bendera Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, kita lihat saja apa yang terjadi di perang Uhud. Saat itu sebenarnya kaum muslimin sudah akan memenangi pertempuran, kalau saja pasukan panah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap di tempatnya patuh pada perintah Rasul untuk tidak turun ke bawah apapun yang terjadi. Tapi hanya karena terbius nafsu memperebutkan harta rampasan, mereka menyalahi larangan Rasul itu. Maka keadaan akhirnya berbalik. Kaum kafir Quraisy menyerang kembali pasukan Islam dan berhasil menguasai kendali pertempuran. Peperangan berkecamuk lagi dengan segala kekejaman dan kedahsyatannya.
serangan mendadak yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang kala itu masih kafir berhasil mengkocak-kacirkan barisan pasukan Islam hingga Rasulullah SAW menjadi sasaran empuk pasukan musyrik itu. Tolha menyadari bahaya itu, maka dengan cepat ia bersegera ke arah Rasulullah. Tolha terus maju menebas jalan yang walaupun pendek tapi terasa panjang. Setiap jengkal jalan dihadap puluhan pedang yang bersilang dan tombak-tombak yang mencari mangsanya. Akhirnya dari jauh dilihatnya Rasulullah SAW bercucuran darah dari pipinya sambil menahan sakit yang amat sangat. Tolha naik pitam dan berang. Diambilnya jalan pintas dengan satu atau dua lompatan dahsyat dari kudanya. Tubuhnya melesat ke hadapan Rasulullah yang dicintainya itu. Dan apa yang ditakutinya terjadi. Rasulullah dalam kepungan pedang-pedang musyrikin. Pendengar yang budiman, maka bagi satu peleton tentara, Tolha berdiri kukuh menjadi tameng Rasulullah. Pedangnya diayunkan ke kiri dan ke kanan. Diraihnya Rasulullah dengan tangan kirinya dari lubang tempat kaki beliau terperosok. Sambil memapah Rasulullah yang mulia itu dengan dekapan tangan kiri di dadanya, ia mengundurkan diri ke tempat yang aman. Sementara tangan kanannya, semoga Allah memberkahi tangan kanannya, mengayun-ayunkan pedangnya bagai kilat menusuk dan menyabet orang-orang musyrik yang mengerubung Rasulullah. Pendengar yang budiman, marilah kita dengarkan penuturan Abu Bakar As-Siddiq menggambarkan medan tempur kala itu. Berkata Aisyah, putri Abu Bakar, bila disebut perang Uhud, maka Abu Bakar selalu berkata, itu semuanya adalah hari milik Tolha. Aku adalah orang yang mula-mula mendapatkan Rasulullah SAW. Maka berkatalah Rasulullah kepadaku dan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tolonglah saudaramu itu, yaitu Tolha. Kami lalu menengoknya dan ternyata pada sekujur tubuhnya terdapat lebih dari 70 luka bekas tusukan tombak, sobekan pedang dan tancapan panah, dan ternyata anak jarinya putus. Maka kami segera menolong dan merawatnya. Lalu turunlah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantanziru wa ma baddalu tabdila. Artinya, di antara orang-orang mukmin itu terdapat sejumlah laki-laki yang memenuhi janji-janji mereka terhadap Allah. Di antara mereka ada yang memberikan nyawanya, sebagian yang lain sedang menunggu gilirannya, dan tak pernah mereka mengubah pendiriannya sedikit pun juga. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 23.
Demikianlah pendengar yang budiman, betul-betul telah bersanding kepemurahan dan keberanian berkorban nyawa demi tegaknya Islam. Maha benar sabda Rasulullah SAW yang maknanya tidak akan berkumpul debu dalam jihad fisabilillah dengan asap neraka jahanam pada hati hamba selamanya, dan tidak akan berkumpul sifat kikir dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kepemurahan Tolha, kepemurahan yang ikhlas semata-mata karena diperintahkan oleh Allah, bukan kepemurahan yang palsu menjelang pemilihan ini itu karena ada maksud-maksud tertentu, karena ada udang di balik batu. Bukan kepemurahan yang mencari tahta dan harta dengan membuang syariah ke tempat sampah, namun sebuah kepemurahan yang bersanding dengan pengorbanan nyawa untuk tetap tegaknya kekuasaan yang menerapkan syariat Allah dengan sempurna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang pemurah, yang ikhlas semata-mata karena menjalankan perintah-Mu, sebagaimana Tolha bin Ubaidillah. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari ketidakikhlasan dalam berbuat, dari kesombongan dalam bertingkah, dan dari kebodohan dalam bertindak. Karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, jagalah hati-hati kami dari keraguan-raguan, besarkanlah harapan-harapan kami, hunjamkanlah keyakinan kami akan janjimu. Janjimu bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Janjimu bahwa barang siapa menolong agamamu, maka engkau pasti menolongnya. Janjimu bahwa al-khilafah ar-rasyidah ala minhajin nubuwah akan tegak kembali. Ya Allah, penguasa jagat ini, tak ada yang dapat kami haturkan di hadapan kebesaranmu di akhir doa ini kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah
Robba baroya astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayanginya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara. Diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya. Allah melihat, Allah mendengar segala sikap dan kata kita. Tiada yang luput satu pun jua. Allah takkan lupa selama-lamanya. Allah takkan lupa selama-lamanya. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat. Takutlah siksa yang menghancurkan, azab jahannam sepanjang zaman. Azab jahannam sepanjang zaman. Astaghfirullah Rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah-kisah teladan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan dari kisah tadi. Saya Umar Abdullah sebagai narator dan penyusun naskahnya, Davi Erlangga sebagai penata musik dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam.
Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.